Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan warta Jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Ibu Esther Kusuma. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saat ini berada di rumah tetap dapat mengikuti ibadah daring melalui kanal YouTube GKI Diponegoro Magelang. Sedangkan kebaktian pukul 8 pagi berupa rekaman dapat diikuti melalui kanal yang sama. Di samping itu, kebaktian anak pada pukul 8 pagi juga ditayangkan melalui kanal yang sama. Adapun kebaktian remaja pada pukul 10 dapat diikuti melalui Google Meet dengan link yang akan dibagikan di grup remaja. Yang kedua, kebaktian minggu depan tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayani oleh Saudari Andi Melisa Rerunggalo. Yang ketiga, ibadah tengah pekan pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 6 sore akan dilayani oleh Saudari Andi Melisa Rerunggalo dan ditayangkan secara daring melalui kanal YouTube GKI Diponegoro Magelang. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Mari kita memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait yang ke-1 dan ke-3. Berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita dan beserta saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari-hari yang kita lewati di situ ada Tuhan yang selalu memegang dan menyertai kehidupan kita. Memberikan kita kekuatan, kesehatan, semangat untuk melalui hari demi hari dengan beriman kepada Tuhan. Saudara, mari kita kembali mengangkat suara kita menyanyikan pujian Kidung yang Merdu di Hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut ku bersama.
Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu Tuhan sudah menyertai hidup kita. Di dalam seminggu ini tentunya yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang berkenan dan melakukan segala perintah-Nya. Oleh karena itu pagi hari ini saya ajak kita untuk sama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengevaluasi hidup kita. Apakah seminggu ini saya sudah menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan serta melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami percaya di sana ada tangan Tuhan yang selalu memegang kami. Di situ ada kasih Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Namun Tuhan, jujur kami akui sebagai manusia lemah, terkadang kami justru melakukan apa yang tidak menjadi keinginan hati Tuhan. Kami jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Ampuni kami ya Tuhan. Mulut bibir ini yang seringkali melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Ampuni kami ya Bapa. Pikiran-pikiran kami serta tindakan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni kami ya Bapa. Serta ajarkan kami. Berikan kami tekad. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk memperbaiki hidup kami hari demi hari. Supaya hari demi hari kami sungguh-sungguh serupa dengan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang sudah dengan rendah hati mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, maka dengarkanlah bagian firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita semua.
Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam badai hidupku. Silahkan duduk kembali. Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saatnya kami untuk berdiam diri di hadapan Engkau. Membuka firman Tuhan, membaca serta merenungkannya, serta membiarkan Allah Roh Kudus bekerja leluasa dalam hidup kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, supaya kami menyimpannya baik-baik dalam hati kami, dan melakukannya hari demi hari dalam hidup setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Jika saudara-saudara sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah percayalah. Satu kata yang singkat, saudara, percayalah. Dan suatu ketika seorang pendeta berkhotbah di antara para penambang emas yang pekerjaannya selalu berada di bawah tanah beberapa kilometer. Nah, saudara, waktu dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus dan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan supaya selamat hanya percaya kepada Tuhan yang harus kita lakukan. Maka kemudian salah seorang dari penambang itu angkat tangan, saudara. Dia mengatakan demikian, masa sih hanya percaya saja lalu kita akan diselamatkan? Bagaimana dengan dosa kita, kesalahan kita, kehidupan kita di masa lalu? Saya agak ragu, masa cuma percaya aja sih lalu diselamatkan? Kemudian pendeta itu bertanya, bagaimana pekerjaan dia sehari-harinya? Dia mengatakan, oh saya selalu bekerja puluhan, bahkan mungkin ratusan meter di bawah tanah. Lalu pendeta itu kemudian bertanya lagi, wah tentunya sulit ya untuk kamu turun dan naik dari tempat pekerjaanmu. Tapi penambang itu berkata, tidak, sama sekali tidak. Sebab perusahaan saya sudah menyediakan satu lift, saya tinggal masuk ke dalam lift itu lalu saya turun dan kemudian setelah selesai bekerja saya masuk lagi dalam lift itu dan saya naik. Kemudian Pak Pendeta itu bilang, seperti itulah percaya itu. Sepertinya mudah, tetapi kamu perlu percaya untuk kamu bisa turun dan naik dari tempat pekerjaanmu. Nah, saudara dikasih Tuhan, percaya itu satu kata yang sederhana tapi punya makna yang dalam. Percaya bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga harus kita mengerti dan kita lakoni dalam hidup kita hari demi hari, saudara. Banyak orang Kristen mengaku percaya dengan bangganya, saya percaya maka saya pasti diselamatkan Tuhan, tetapi hidup sembrono. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan-setan juga percaya bahwa Allah itu esa. Bahkan Alkitab mengatakan mereka gemetar kepada Tuhan. Lalu apa bedanya percaya kita dengan percaya setan-setan itu, saudara? Satu kali, saudara, seorang misioneri melayani di Afrika, pedalaman. Dia sulit sekali untuk menerjemahkan kata percaya itu dalam bahasa lokal. Sampai kemudian suatu ketika, jadi setiap kali dia mau menjelaskan Injil dan menjumpai kata percaya, dia pasti skip, dia lewatin, saudara. Sampai suatu ketika, saudara, seorang warga di situ itu harus buru-buru mengantarkan surat kepadanya dari kampung sebelah ke kampung tempat misioner itu. Wah, warga itu karena surat itu harus segera sampai, dia lari sekencang-kencangnya, saudara, supaya secepatnya surat itu bisa sampai di tangan misioneri. Kemudian ketika dia serahkan surat itu, napasnya yang sudah ngos-ngosan itu, wah keringat ya bercucuran, lalu pelari itu kemudian meletakkan dirinya di sebuah tempat tidur gantung yang ada di rumah sang misioneri. Kemudian sambil dia tarik napas, istirahat, dia komat kamit, saudara. Misioneri ini penasaran ya, setelah dia buka surat itu dia lalu tanya, tadi kamu bicara apa ketika kamu merebahkan dirimu di tempat tidur gantung itu? Pelari itu bilang begini, saya berkata seperti ini karena saya sudah lari semikian jauh. Saya sudah tidak berdaya lagi. Saya ingin menaruh beban saya di sini. Wah, langsung sang misioner itu seperti mendapat eureka dari Tuhan, saudara. Ini dia kata yang aku cari untuk menjelaskan percaya kepada suku pedalaman ini. Bahwa saya sudah tidak berdaya lagi dan saya mau meletakkan semua beban saya di sini. Saya mau meletakkan semua hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, percaya itu berarti mengandalkan Tuhan, bukan diri kita atau yang lainnya, saudara.
Percaya itu berarti mempercayakan diri saya ini kepada Tuhan. Seluruhnya, hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, bahkan pekerjaan usaha kita, kita taruh di hadapan Tuhan. Bahkan sekalipun itu belum dapat kita lihat ke depannya. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan membuat hidup kita indah pada waktunya. Itu bedanya percaya kita dengan percaya roh jahat itu, saudara. Roh jahat itu percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sebab apa? Karena mereka adalah seteru dari Allah. Mereka membangkang kepada Tuhan. Tugas mereka selalu untuk mengecohkan orang-orang percaya. Mereka tidak mau taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi, saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengaku diri ini anak Tuhan, mengaku diri percaya sama Tuhan, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita selalu jauh dari apa yang Tuhan inginkan, hidup kita selalu memberontak dari apa yang Tuhan inginkan. Lalu apa bedanya kita dengan, maaf, roh-roh jahat itu, saudara? Engkau mengaku diri orang Kristen, murid Kristus, tapi masih mendendam, menipu, punya idaman lain. Lalu bagian firman Tuhan mana yang kita lakukan? Apa bedanya dengan si jahat? Percaya bukan hanya sekedar keyakinan dan kepercayaan, tetapi soal berserah dan melakukan firman Tuhan. Terkadang manusia sulit untuk percaya karena cenderung percaya kepada apa yang bisa dia lihat, yang bisa dia prediksikan, yang bisa dia pegang di hari esoknya. Karena itu banyak orang, termasuk juga beberapa orang-orang percaya, mungkin larinya percaya kepada paranormal, pada ramalan, kepada prediksi dan lain sebagainya, saudara. Ada yang berkata, saya percaya tapi saya nggak bisa lihat Tuhan. Mana Tuhan? Ada juga yang berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada di sana, Tuhan. But why don't you do something to me? Kenapa Engkau tidak melakukan sesuatu kepada aku? Bukankah setiap hari aku sudah berseru dalam doa-doaku? Gak ada yang berubah. Sulit sekali untuk kita orang percaya berkata seperti Paulus. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lagu tadi bagus sekali, saudara, ya. Dinyanyikan oleh seorang anak gadis yang buta. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi hatiku tetap memandang padamu. Sebab aku yakin Engkau tuntun langkahku. Saudara, bahkan sekalipun Tuhan berada di depannya, terkadang sulit untuk percaya kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, saudara, dalam bagian yang sudah kita baca, ia berhasil dikatakan berjalan di atas air. Tetapi kemudian dia tenggelam, walaupun Tuhan itu ada di depannya, toh dia tenggelam. Masih berani kita mengaku diri sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara? Petrus itu cuma satu-satunya dari 12 murid yang berani melangkahkan kaki. Tapi dia goyah. Sekarang Tuhan mau kita lebih dari Petrus, berjalan di atas air karena Tuhan ada depan kita. Percaya sungguh kepada Tuhan. Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Yang pertama, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Saya akan bacakan kembali ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saudara, ini adalah bagian setelah Tuhan menyatakan kuasanya memberi makan 5.000 orang, seperti yang sudah dikhotbahkan pada minggu yang lalu. Suatu mujizat yang menggemparkan orang banyak itu. Belum ada orang yang bisa memberi makan puluhan ribu orang hanya dengan 5 ketul roti 2 ikan. Lalu kemudian orang banyak yang menyaksikan mujizat itu mulai mengeluh-elukan Tuhan. Bahkan mereka berencana untuk menjadikan Yesus sebagai raja atas Israel. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menyingkir dari mereka.
Ia menyuruh para muridnya untuk mendahuluinya ke seberang. Dan dia menyuruh orang banyak itu pulang. Apa yang Yesus lakukan setelah itu, saudara? Ayat 23 mengatakan Yesus naik ke atas bukit. Lalu dia berdoa seorang diri. Saudara, setelah melewati hari yang melelahkan, emosi yang bercampur baur antara rasa kehilangan saudara sepupunya Yohanes, lalu kemudian sukacita karena bisa melayani banyak orang, dan kemudian bersedih karena orang banyak itu bukan melihat dia sebagai pembuat mujizat, tetapi hanya melihat roti yang bisa mereka makan. Yesus tahu dia perlu untuk menyendiri. Yesus tahu dia perlu bersama dengan Bapanya, berdoa seorang diri. Dia perlu kekuatan dari Bapa untuk melanjutkan kehidupannya. Ini cara Yesus untuk bergantung kepada Bapanya. Oleh karena itu Yesus tetap kuat menghadapi topan apapun yang ada di depannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini kadang terhilang dari dunia sekarang ini. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita seolah-olah hidup dikejar waktu dan kesenangan kita, saudara. Dan lupa untuk menyediakan waktu menyendiri bersama Tuhan. Kita membiarkan emosi kita itu bercampur baur satu dengan yang lainnya tanpa merasa harus membereskannya bersama dengan Tuhan. Dan berkata, aku kuat kok, aku mampu. Sampai kemudian emosi itu tidak terbendung dan semakin ruwet. Lalu mulailah keluar kata-kata seperti ini, saudara. Ini sudah terlalu ruwet, tidak bisa lagi diselamatkan. Topan ini terlalu kuat dan aku semakin tenggelam. Aku sudah gak tahu harus menyelesaikan dari mana. Karena kita gak punya waktu tiap hari bersama Tuhan, saudara. Kita perlu waktu untuk menyendiri bersama Bapa, hanya bersama Bapa. Tanpa ada orang-orang yang mengganggu kita. Tanpa ada HP yang ting-tang-ting-tung di hadapan kita. Berdua saja bersama Bapa. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, saudara. Karena itu adalah bukti kebergantungan kita kepada Bapa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita teladan ini. Bahwa sesibuk apapun engkau, sekalut apapun hidupmu, sebesar apapun topan dalam hidupmu, ambil waktu untuk menyendiri bersama Bapa. Sebab itulah sumber kekuatan kita, sumber hikmat kita, sumber kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln dikenal sebagai presiden yang ke-16 di USA. Dia bukan cuma sekedar presiden yang ke-16, tapi dicatat oleh para ahli sejarah bahwa beliau adalah presiden yang terbaik. Beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai presiden yang terbaik. Apa rahasianya, saudara? Suatu ketika teman baiknya itu berkunjung ke kantornya. Lalu kemudian ketika dia hendak mengetuk kantornya, saudara, pintunya agak terbuka sedikit. Dia intip ke dalam, saudara. Dia dengar Abraham Lincoln itu lagi berdoa. Dia berlutut dan dia berdoa di sana. Sebelum dia memulai segala aktivitasnya hari itu, dia berdoa di kantornya. Tuhan Yesus, tolong aku untuk dapat memimpin negara ini dengan baik. Seorang presiden yang terkenal, saudara, memulainya dengan doa. Dia tahu bahwa tanpa doa dia gak akan mampu memimpin, memikul tugas yang berat yang dipercayakan kepadanya. Mari saudara ambil waktu, setiap hari dalam hidup kita. Entah itu di pagi hari sebelum semua seisi keluarga kita bangun, kita berlutut seorang diri di hadapan Tuhan. Atau malam hari setelah semuanya tidur dalam rumah kita, kita berlutut, kita berdoa kepada Tuhan. Kita ungkapkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan dan kita bereskan semua emosi-emosi yang negatif di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan berikan kita kekuatan. Bergantung kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, mengenal Tuhan dan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan ingin mengajarkan kepada para murid mengenai siapa dirinya yang sesungguhnya. Tujuannya agar para murid dapat lebih mengenal Dia, bukan sebagai guru yang sanggup membuat mujizat, yang sanggup melipat gandakan roti semikian rupa, tetapi mengenal Yesus sebagai Allah yang berkuasa. Di dalam pasal 8, saudara, para murid pernah menghadapi angin ribut yang serupa.
Namun waktu itu Yesus ada bersama mereka. Lalu ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, Yesus menghardik angin itu dan angin itu tenang. Danau itu kembali tenang. Sehingga mereka semua tercengang sebab melihat angin pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Kali ini angin yang serupa kembali menghadang mereka. Celakanya Yesus tidak ada bersama mereka, saudara. Lalu paniklah mereka dan kali ini Yesus bukan meredakan angin ribut itu, sebaliknya dia berjalan di tengah badai itu, saudara. Di atas air yang sedang mengamuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Danau Galilea itu punya kondisi alam yang unik, saudara. Jadi danau itu berada jauh lebih rendah daripada daratan yang ada di sekitarnya. Dikelilingi pegunungan-pegunungan dan lembah-lembah. Sehingga waktu-waktu tertentu ketika angin panas dan angin dingin itu bertemu, terjadilah angin sakal di danau yang rendah tersebut. Namun orang-orang Yahudi punya satu kepercayaan bahwa Danau Galilea itu adalah danau yang keramat, saudara. Danau itu dikatakan penuhi oleh kuasa-kuasa roh jahat. Orang-orang yang seling melintasi danau itu menganggap bahwa malam hari adalah malam di mana roh-roh jahat itu bekerja leluasa, apalagi jam 3 subuh seperti yang mereka hadapi. Maka ketika mereka melihat sosok Yesus berjalan di atas air, yang ada dalam pikiran mereka itu bukan Tuhan, tapi itu hantu. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang pikirannya itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dia gak bisa lihat Tuhan walaupun ada di depannya, saudara. Pikirnya itu hantu sedang berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Petrus satu-satunya murid yang dapat mengakui bahwa itu Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, aku ini. Terkadang saudara, Tuhan tidak meredakan angin ribut di sekitar kita. Bukan karena ia gak peduli sama saudara dan saya. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahwa ia lebih besar daripada badai yang ada di sekitar mereka. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi atas alam semesta ini tanpa izin Tuhan. Dan atas izin Tuhan juga semua badai itu akan diredakan. Tuhan ingin engkau dan saya berjalan di tengah badai dengan kuasa yang daripadanya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka kuasa yang besar itu akan diberikan kepada kita. Petrus bisa berjalan di atas air, saudara, walaupun beberapa langkah sebelum imannya itu goyah. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka tidak ada badai yang sanggup menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Sebab Dia ada bersama kita. Saat ini saudara, kita menghadapi badai yang sama. Seluruh dunia menghadapi badai yang sama. Badai itu memporak-porandakan banyak aspek dalam hidup kita. Ekonomi, sosial, dan juga bahkan keluarga-keluarga yang mulai hancur berantakan. Keharmonisan mereka terancam, masa depan anak-anak muda juga mulai digoncangkan. Lalu sekarang apa yang kita harus lakukan, saudara? Di dalam badai ini, mengeluhkah setiap hari? Bersedihkah setiap hari? Berkeluh kesahkah tiap hari? Atau kita mau menari bersama Tuhan di tengah badai itu? Berjalan bersama Tuhan di tengah badai. Saudara, ingatlah Tuhan. Ingatlah akan kuasanya. Dia adalah Alfa dan Omega, pencipta dunia ini, awal dan akhir. Dia yang mengatur dunia ini sedemikian rupa, bahkan alam pun tunduk kepadanya. Setan-setan pun gemetar kepadanya. Jadi kalau saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah mundur, pegang erat tangan Tuhan dan berjalanlah di tengah badai itu. Dan setelah badai itu semua berakhir, kita akan bersama-sama berkata seperti yang dikatakan para murid Tuhan. Sungguh engkau anak Allah. Mari kita berdoa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini hidupmu mungkin penuh dengan badai, penuh dengan emosi yang tidak bisa engkau utarakan dan tidak bisa engkau pilah satu demi satu. Tapi percayalah, Tuhan ada di depanmu. Dia ingin engkau memandang Dia. Dia ingin engkau bergantung kepadanya. Dia ingin engkau untuk percaya sungguh kepadanya, supaya kuasanya itu nyata dalam hidup engkau dan saya. Mari taruh hidup kita di hadapan Tuhan. Masa depan kita, keluarga kita di hadapan Tuhan. Bahkan pekerjaan atau usaha kita pun kita taruh di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidupmu. Akan bekerja pada waktunya, membuat segala sesuatu indah di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan. Ketika menghadapi badai hidup kami sungguh mengenadakan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami sungguh memegang erat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Jangan biarkan ketakutan, kegelisahan, kegentaran, bahkan kesulitan hidup itu menjerat hidup kami, sehingga kami tidak berdaya dan tenggelam. Tetapi ajarkan kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Jangan biarkan iman kami goyah menghadapi badai hidup ini. Tetapi biarlah iman kami sehari demi hari lebih kuat lagi di hadapan Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung ini maupun di rumah masing-masing yang sedang beribadah. Berkatilah satu persatu Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan hidup mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang peduli dan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sakit, yang lemah tubuh, mari Tuhan Engkau jamah mereka. Supaya dalam kelemahan pun iman mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Berkati gereja-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi pun bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Supaya mereka sungguh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan jujur dan bertanggung jawab. Kami juga berdoa terus untuk kondisi dunia saat ini yang sedang berjuang melawan sakit penyakit virus COVID-19 ini. Biarlah tangan Allah yang berkuasa sungguh-sungguh yang menyatakan kuasa Tuhan pada waktunya. Sehingga pada waktu yang tepat semua ini bisa berlalu dan nama Tuhan ditinggikan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami mau alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
Mari jemaat bersama-sama kita akan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sesuai ibadah ini, saudara dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop persembahan saudara ke dalam kotak yang tersedia dekat pintu utama gedung gereja dengan tetap menjaga jarak aman. Saudara dapat pula mempersembahkan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ambarwati Waluyo dan Hartono Surjanto, atau dengan cara scan kode QRIS yang telah ditempelkan di kursi yang ada di depan saudara. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 450 bait yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita akan berdoa untuk doa persembahan. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, dalam kebaktian ini kami menaikkan syukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan juga di hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan, sebagai rasa syukur kami, perkenankanlah kami persembahkan sebagian harta yang asalnya daripadamu juga. Berkatilah persembahan ini dan berkati pula majelis jemaat, agar persembahan dapat dikelola dengan bijak dan hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa dan menyerahkan persembahan kami ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, terpujilah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Yang